Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat berjumpa kembali di channel kami, Pecinta Horor. Siapa sebenarnya Mbak Sulak? Sudah kita ketahui bersama. Namun, apa yang diinginkannya dari keluarga Rahmat, khususnya dengan kehamilan Warni, belum jelas betul. Dari penjelasan Mbak Sarji, Rahmat mulai khawatir dengan keselamatan Warni beserta anak yang dikandungnya. Akan seperti apakah nasib mereka? Berhasilkah Rahmat melindungi keselamatan mereka? Langsung saja kita simak deretan Peduli Janin bagian ke-6. Cerita ditulis oleh Mas Roro Paki. Yang aku takutkan anak dalam kandungan istrimu, sebab hampir semua wanita yang tengah mengandung bila bersentuhan dengan sosok Mbak Sulak dipastikan kehilangan janinnya, ucap Mbak Sarji membangkitkan rasa cemas kembali dalam diri Rahmat. Apa yang harus saya lakukan demi menyelamatkan istri dan calon anak dalam kandungannya, Mbah? Sahut Rahmat dengan penuh kekhawatiran. Bawa istrimu keluar dari rumah itu hari ini juga. Jangan kembali sebelum tali pusar mengering dan pancer papat istrimu pulang ke dalam rahim. Hanya itu satu-satunya cara supaya janin dalam kandungan istrimu lepas dari incaran Mbak Sulak. Andai istrimu tak membagel, mungkin Mbak Sulak masih terkubur dalam kubangan jasad mati yang terkurung. Tapi sekarang sudah terlambat, sambung Mbak Sarji menjelaskan. Apa tak ada cara lain, Mbah? Mungkin dengan bantuan orang-orang tua, ustadz, atau sesepuh spiritual di kampung ini, supaya bisa mengusir sosok Mbak Sulak, ujar Rahmat di sela-sela pikirannya yang terfokus pada saran Mbak Sarji. Iblis tak akan bisa musnah, Mas. Siapapun yang bersekutu dengannya akan abadi dalam kesesatan. Hanya raganya bisa musnah, tapi sukmanya akan tersandra oleh ikatan yang telah tergadai. Kelak di hari kiamat, sukma dan raganya bisa kembali menyatu guna mempertanggungjawabkan di hadapan Pangeran Kang Bau Rekso alam dunia. Jelas dan terang jawaban dari Mbak Sarji setelah sebelumnya menggelengkan kepala pelan. Rahmat tertegun. Ia tidak menampik ucapan Mbak Sarji, meski dirinya belum begitu tahu akan hal seperti itu. Tapi ia tak memungkiri satu kebenaran terkandung dari kalimat-kalimat yang dilontarkan Mbak Sarji. Secerca harapan sesaat menyelinap dalam benak Rahmat. Tapi di balik itu tak luput satu keresahan juga ikut menyusup, mengingat akan sifat keras membatu istrinya, ibarat karang yang tertanam tajam dan kokoh di lautan. Memikirkan hal itu sedikit mengendurkan semangat Rahmat. Seakan sudah tahu apa yang bakal terjadi bila dirinya bercerita serta mengajak Warni untuk meninggalkan rumah yang sudah dibeli dari hasil jerih payah mereka berdua. Apalagi dengan satu alasan yang selama ini amat diingkari istrinya, bakal semakin menyulitkan dirinya guna bisa mengikuti saran dari Mbak Sarji. Hari itu Rahmat memutuskan untuk tak bekerja. Setelah meneruskan obrolan sebentar, ia pun pamit kepada Mbak Sarji, memacu kembali kuda besinya menuju ke rumah orang tuanya dan beberapa keluarga dekat serta orang tua Warni, dengan harapan bisa menemukan solusi untuk mengatasi masalahnya. Tak ada satupun dari seluruh keluarga dan orang tua yang menolak saran dari Mbak Sarji setelah dijabarkannya.
membuat setitik harapan menyinar dari wajah Rahmat. Namun harapan itu seketika memudar saat waktu menginjak sore dirinya sampai di rumah. Lagi-lagi semua upaya serta rencana yang telah mendapat restu seluruh keluarga terbentur dan mendapat penolakan keras dari Warni. Untuk apa pindah? Di sana maupun di sini sama, Mas, ujar Warni tak setuju setelah mendengar semua penjelasan dan ajakan Rahmat. Iya, Dek, tapi ini demi kebaikan kita semua. Aku ingin calon anak kita sehat, lahir dengan selamat. Timpal Rahmat berusaha meyakinkan. Loh, kenapa dengan calon anak kita? Dia sehat, Mas. Bahkan aku jauh lebih baik sekarang setelah diurut dan minum ramuan dari Mbak Sulak, bantah Warni dengan datar. Meski tak terkesan keras ucapan Warni, namun sanggup membuat Rahmat terhenyak. Wajahnya seketika menegang mendengar nama Mbak Sulak dan kalimat ramuan terucap dari bibir istrinya. Justru itu, Dek, aku mengajak kamu untuk sementara pindah. Dek, Mbak Sulak itu pemilik pertama rumah ini, dan dia sudah meninggal puluhan tahun silam, terkubur tanpa terurus di belakang rumah. Sedikit bergetar, suara Rahmat berusaha menjelaskan alasan intinya. Mas, kamu jangan ngaco. Dari mana kamu dapat cerita seperti itu? Tanya Warni sembari bangkit dari duduknya, seperti terkejut mendengar ucapan Rahmat. Mbak Sarji, beliau sudah menceritakan semuanya. Karena itu juga yang menjadi alasan kuatku mengajak kamu sementara pindah. Kamu tahu, kini Mbak Sulak sedang mengincar calon anak kita. Dingin jawaban Rahmat kali ini. Sulit bagiku, Mas, untuk percaya dengan semua cerita dari orang tua itu. Aku sudah terlanjur nyaman berada di dalam rumah hasil keringat kita berdua. Aku yakin kita akan baik-baik saja. Lagian tinggal beberapa bulan lagi masa kelahiran anak kita. Jadi kamu gak usah berpikir aneh-aneh mulai sekarang, sahut Warni yang kembali duduk di samping Rahmat. Tangannya perlahan mengelus bahu Rahmat, mencoba untuk menghibur suaminya yang terlihat kalut. Tapi, Dek, ini beneran. Mas tadi juga mencari tahu dari beberapa teman dan warga kampung sini tentang siapa Mbak Sulak. Dan jawaban mereka sama, jika Mbak Sulak itu sudah meninggal. Bahkan meninggalnya itu dikubur hidup-hidup oleh warga yang kesal dengan perbuatannya. Mbak Sulak itu dulunya memang dukun pijat, tapi juga penganut ilmu hitam, ungkap Rahmat kembali masih berusaha untuk tak menyerah meyakinkan Warni. Lebih baik nanti kita tanya langsung kebenaran cerita yang Mas dapat pada Mbak Sulak, biar jelas. Aku sih gak percaya, masa ada orang yang sudah meninggal kok masih bisa mijit. Nanti, Mas, sebentar lagi Mbak Sulak datang, kita cari tahu kebenarannya, sahut Warni masih dengan ketidakpercayaannya. Akan lebih baik lagi jangan terima dan menemui dia lagi, Dek. Aku benar-benar khawatir. Aku tak mau terjadi apa-apa lagi denganmu dan calon anak kita seperti waktu itu, ujar Rahmat sembari menengahkan wajahnya, berharap Warni yang sudah menemani hidupnya beberapa tahun ini luluh dan mau mengikuti nasihatnya. Kita lihat dulu kebenarannya, Mas. Jangan-jangan ini cuma fitnah dari orang tua sok pintar itu. Juga orang-orang yang tak suka dengan kita dan Mbak Sulak. Kita tunggu sebentar lagi supaya semuanya bisa jelas. Lagi-lagi sahutan sengit. Rahmat
terima dari Warni sembari bangkit dan melangkah pergi. Rahmat hanya terdiam menatap punggung istrinya sebelum menghilang di balik kain korden penyekat pintu penghubung. Sirat kecemasan tampak begitu kuat menggurat pada wajahnya yang puyuh. Sesaat setelahnya, ketika waktu merayap semakin sore, Rahmat mulai merasakan hawa lain dan suasana tak seperti biasanya. Ada perasaan aneh bergelayut, menusuk, menguap dalam batinnya. Apalagi ketika matanya menyorot keluar, melihat kehidupan alam yang mulai tersembul bayang-bayang petang. Seolah Rahmat rasa bagai satu tanda atau isyarat sebuah kesedihan. Lama sekali Rahmat termenung membisu di ruang tamu tanpa tahu harus berbuat apa. Sampai tak menyadari bila suara panggilan lantunan azan maghrib berkumandang lantang guna menggugah para hamba-hamba untuk segera mendatangi rumah suci, menunaikan kewajiban sebagai makhluk tercipta, menyembah kepada yang menciptakannya secara berjamaah. Rahmat baru tersadar setelah suara saklar lalu disusul gebiar nyala lampu di seluruh rumahnya. Meski dirinya tak mengetahui tangan siapa yang sudah menekan dan menghidupkannya. Seketika Rahmat bangkit dan melangkah menuju pintu. Ia semakin sadar jika waktu telah berganti malam. Melihat di luar, suasana sudah berubah gelap. Rahmat sempat tertegun sejenak, mencoba mengingat-ingat lamanya ia terduduk sendiri. Ia merasa seolah terhipnotis hingga tak bisa menghitung waktu. Padahal sore itu ia berkeinginan membawa Warni keluar, meski tak membawa pindah, namun sekedar mengalihkan dari kedatangan Mbak Sulak. Rahmat kembali menyandarkan punggungnya di kursi setelah menutup pintu rapat-rapat. Tapi tak lama, Rahmat kembali bangkit saat satu jeritan melengking mengejutkannya. Gugup dan setengah berlari, Rahmat menghampiri kamar tempat di mana jeritan itu berasal. Sampai sepersekian detik, tepatnya ketika Rahmat sudah di ambang pintu, tubuhnya mendadak terasa kaku dan dingin. Sedingin tatapannya yang tertumpu ke arah ke atas ranjang. "Mbak Sulak!" Lirih suara gumam tercekat Rahmat menyaksikan sosok Mbak Sulak tengah terkeh-keh dan duduk di atas perut istrinya. Ingin Rahmat segera menghampiri serta menolong Warni yang terlihat meringis, seperti menahan kesakitan teramat sangat. Tapi saat itu kaki Rahmat seolah terpaku, tak mampu ia gerakan sedikit pun. "Jangan Mbah, sakit!" rintik Warni dengan mata melotot tertuju pada sosok Mbak Sulak. Namun suara Warni seolah satu rintih mengasihkan bagi Mbak Sulak. Ia terus saja tertawa ngikik sembari menghentak-hentakkan tubuhnya di atas perut buncit Warni, membuat Rahmat yang melihat secara jelas panik dan ketakutan. "Mbah, tolong hentikan, jangan sakiti istri saya, Mbah, lepaskan dia," seru Rahmat di sela-sela kecemasan dan ketakutannya. Tapi lagi-lagi seruan Rahmat tak dihiraukan sosok Mbak Sulak. Bahkan tidak sedikit pun Mbak Sulak menoleh. Ia malah semakin mengeraskan tawa ngikitnya mengiringi jerit melonglong dari bibir Warni. Rahmat yang masih dirundung kepanikan kini tersusup rasa tak tega melihat istrinya sangat tersiksa. Ia meraung dan memaksa kakinya untuk melangkah. Namun baru saja kaki kanannya terangkat, tiba-tiba ia merasa ada tangan-tangan yang menahannya, menarik kembali dengan kuat hingga menjejak dan menapak di lantai semula.
Sebentar, Rahmat masih meraung serak, berusaha keras dan gigih untuk bisa menolong istrinya. Tapi kemudian, tak berapa lama, ia terdiam dalam puncak ketakutan. Saat matanya melihat ke bawah, mendapati jari-jari tangan mencengkeram erat pada kedua kakinya. Kilat kepasrahan nampak jelas dari raut wajah Rahmat. Tubuhnya serasa tak bertulang. Menyadari sekeliling tempatnya berdiri, sudah dirubung sosok-sosok bocah kecil berkain sewek dengan bola mata membuat kecil berwarna putih rata. Puluhan sosok bocah itu terlihat riang. Tangan-tangan kecil mereka saling berebut memegang dan mencengkram kaki Rahmat, seakan tahu dan sengaja menghalangi Rahmat yang berusaha menolong Warni. Meski tangan mereka tampak kecil di mata Rahmat, akan tetapi ia merasa bila tangan-tangan itu begitu dingin, keras, dan kuat, membuatnya hanya bisa terdiam pucat, tak berdaya melawan cengkraman sosok-sosok bocah berbau amis dan tak beralis. Linangan air mata Rahmat akhirnya meleleh dibarengi rasa nyeri. Ketika tak lama kemudian dirinya kembali mendengar lolongan menyayat dari istrinya saat Mbah Sulak yang sudah turun dan berdiri di samping Warni menarik paksa sesuatu dari dalam perut melalui jalan lahir istrinya. Tawa ngikik panjang Mbah Sulak disambut kerengekan riang puluhan sosok bocah tak berbaju dan berkepala pontos. Sebentar menghias dalam kamar Rahmat, manakala tangan tua Mbah Sulak berhasil mengambil sebuah gumpalan sebesar kaki manusia dewasa dari dalam perut Warni. Bau amis bercampur arus spontan menyeruak, menyengat, berasal dari tangan Mbah Sulak yang sedang menimang-nimang gumpalan merah kehitaman dan berlumur darah. Mbah Sulak terus-menerus tertawa ngikik tiada henti sebelum akhirnya terdiam dan melototkan bola mata putihnya ke arah Rahmat. Menggigil tubuh Rahmat, jiwanya terguncang hebat saat Mbah Sulak berjalan pelan mendekatinya sambil mengacungkan gumpalan yang dirinya tahu adalah janin, calon anak pertamanya. Sudah kubilang, anakmu bagus, ya kan? Semakin menggigil gemetar tubuh Rahmat mendengar ucapan dan seringaian sinis dari bibir Mbah Sulak yang telah berdiri tepat di hadapannya. Tak mampu lagi Rahmat berucap atau menyahut. Hanya matanya yang sebentar mengerjap-ngerjap seolah tak ingin melihat gumpalan di tangan Mbah Sulak. Apalagi saat wajah tua penuh keriput Mbah Sulak mendekat dan tinggal berjarak beberapa senti dari wajahnya. Tubuh Rahmat seakan mati rasa, tak lagi merasakan degup jantung dan desiran darah mengalir. Yang ada terasa olehnya saat itu hanya sapuan dengus napas menebar aroma amis bercampur bau kapur barus dari sosok berbola mata putih rata, Mbah Sulak. Anakmu sekarang aku yang merawat. Sebagai ganti batalnya pengakuan dan ingkarnya istrimu atas keberadaan kami di sini terlebih dulu daripada kalian. Tak kuasa lagi Rahmat menahan letupan rasa takut bercampur amarah mendengar kalimat Mbah Sulak bila gumpalan yang disodorkan tepat di wajahnya adalah janin calon anak dari rahim istrinya yang telah diambil paksa meski belum sempurna. Hanya raungan serak saat itu terdengar dari tenggorokan Rahmat, lirih, lemah, terkalahkan oleh riuh suara bocah-bocah berkain sewek mengiring tawa ngikik sosok Mbah Sulak yang melangkah perlahan
meninggalkan Rahmat. Tubuh Rahmat seketika goyah, tergerak dan roboh saat kakinya gemetar tak mampu menopang lagi. Ia terduduk bersimpuh, menangis pelan sebelum bangkit memaksa kakinya berayun mendekati ranjang tempat Warni terbaring. Tangis meraung akhirnya pecah dan keras ketika matanya mendapati kubangan darah di sela-sela dua kaki istrinya bagian atas. Tak mampu lagi Rahmat menahan kepedihan yang menggugat tajam, menusuk dan mengobrak-abrik jiwanya. Namun tak lama, raungan Rahmat terhenti manakala tangannya merasakan denyut nadi dari pergelangan tangan istrinya. Satu harapan kembali muncul dalam diri Rahmat saat tahu masih ada nafas dalam diri Warni yang semula dirinya kira telah meninggal. Tanpa berpikir panjang, Rahmat membopong tubuh lemah istrinya, membiarkan limbahan darah menggenangi kasur bertilam kain halus, dan mengacukan sepasang mata menyorot sinis dari sudut kamar di sisi kiri. Teriakan panik Rahmat seketika mengundang perhatian tetangga sekitar, membuat beberapa laki-laki yang kebetulan melihatnya membopong tubuh Warni berdatangan dan segera membantu. Sampai akhirnya dalam beberapa puluh menit saja Warni bisa sampai di sebuah puskesmas desa. Kekalutan masih terus menggelayuti pikiran Rahmat meski Warni telah berhasil diselamatkan. Merasakan deburan amarah masih begitu kuat menggelora dalam dada kala bayang-bayang Mbak Sulak yang sudah berenggut calon anaknya menari-nari di pelupuk mata. Rasa sesal dan amarah Rahmat semakin memuncak ketika Warni dinyatakan telah keguguran dan tak bisa lagi mengandung, sebab akibat luka rahimnya harus diangkat. Malam itu juga Rahmat menghubungi seluruh keluarga, orang tua serta mertuanya. Tak berapa lama mereka pun berdatangan, termasuk Mbok Ngah dan Pak Kasti yang ikut menunggui Warni. Setelah menceritakan dan bermusyawarah sekilas, Rahmat memutuskan kembali ke rumah, berniat mengambil beberapa helai pakaian sebagai ganti, juga membersihkan darah bekas keguguran Warni yang sempat ia lihat mengotori di atas ranjang sebelum mengering. Entah jam berapa tepatnya saat itu, Rahmat tak bisa memastikan. Tapi melihat jalanan yang mulai terlihat lengang, Rahmat menduga jika waktu saat itu mulai merangkak larut. Sunyi dan sepi memudahkan dan mempercepat laju kendaraan Rahmat. Hingga tak lebih 40 menit menempuh perjalanan, akhirnya ia pun sampai. Perasaan carut marut yang menghias benak sedari puskesmas seketika berubah tak nyaman kala kakinya melangkah ke dalam. Ada satu siratan aneh dalam batinnya, mulai dari pertama masuk hingga sampai di dalam kamar. Sejenak Rahmat terdiam di sisi ranjang. Ia terkesiap, terkejut melihat kain tilam halus pembungkus kasur terlihat bersih dan rapi. Tak percaya dengan penglihatannya, Rahmat mendekatkan wajah mencoba meyakinkan diri. Akan tetapi dari itu semua semakin melipat gandakan perasaan aneh dan rasa terkejutnya. Jelas bagi Rahmat saat meninggalkan kamar sewaktu membopong tubuh lemah Warni, kain kasur bersimbah darah dan lendir berbau amis dan arus. Namun kini genangan darah dan lendir lenyap. Bahkan indera penciumannya saat itu membaui wangi bunga tak asing di tempat yang ia yakini sebagai awal dirinya melihat genangan darah.
Sedetik, 2 detik, sampai beberapa tarikan nafas kemudian, Rahmat masih termenung berduduk di samping ranjang, menyesapi wewangian kembang yang biasa tumbuh di tanah kuburan sebelum satu tiupan angin lembut menyapu wajah dan leher, membuat bulu-bulu halusnya berdiri merinding. Cepat-cepat Rahmat bangkit dan mendekati lemari kayu yang berada di sudut kiri kamar, bersampingan dengan jendela. Ia tersadar akan suasana serta hawa yang semakin tak nyaman. Bukanlah sebuah hawa biasa. Apalagi saat itu ia merasakan bila dari pojok sebelah kanan kamar sorot tajam sepasang mata, seperti sedang menatapinya dengan sinis meski tak melihat wujud utuhnya. Kepekaan Rahmat lagi-lagi diuji, manakala pintu lemari kayu telah terbuka, disambut sengat bau anyir pekat menyesakan dadanya. 2 langkah Rahmat tersurut mundur, matanya lekat menatap tumpukan pakaian yang tersusun rapi di dalam lemari bersusun 3 tingkat. Seakan tak percaya jika di dalam lemari yang setiap hari ia dan istrinya gunakan, tiba-tiba terdapat hal aneh. Tercekat membuat Rahmat tertegun dan berpikir keras, antara ragu dan takut, menyadari semakin banyaknya kejanggalan yang ada di kamarnya. Tapi demi satu tujuan, Rahmat akhirnya kembali maju mendekat. Tangannya dengan cepat segera memilih dan mengeluarkan beberapa helai pakaian warni yang akan dibawanya sebagai ganti. Tanpa menuruti dan mengacukan rasa ingin tahu tentang sebab atau sumber dari bau anyir yang masih terus menyeruak. Setelah selesai memilih beberapa saja, Rahmat menutup pintu lemari dan buru-buru melangkah keluar. Namun baru saja kakinya menginjak lantai ruang tamu, mendadak jantungnya seperti berhenti berdetak. Wajahnya membias putih, menahan gejolak jiwa takutnya saat mendapati satu sosok wanita cantik bergaun putih panjang duduk bersimpu di lantai, menyandarkan kepalanya di pangkuan sesosok wanita tua yang duduk di kursi atau tepat di atasnya. Jelas, sangat jelas di mata Rahmat, 2 sosok wanita sudah dirinya lihat beberapa kali tersenyum kepadanya. Rahmat merasa jika 2 sosok wanita yang mana salah satunya ia tahu adalah sosok Mbah Sulak sengaja menampakkan diri di hadapannya. Mari iki gowonen bojomu metu saka kene lan ojo balik maneh. Setelah ini bawa istrimu keluar atau pindah dari tempat ini dan jangan kembali lagi. Satu ucapan pelan dari sosok Mbah Sulak seketika menyentak Rahmat. Tubuhnya semakin bergetar, terdiam tanpa mampu menggerakkan lidah dan bibir untuk menyahut. Iki ngono akibatnya nantang nyaiku. Cek untung bojomu ora sekalian didadekne jemper seselan nang panggonan sing wis adem wiwit puluhan tahun kepungkur. Mula tak anti-anti, ojo dibaleni meneh. Sampung Mbah Sulak sembari mengusap pelan rambut hitam dan panjang sosok wanita yang terpejam dan menyandarkan kepala di pangkuannya. Sedang Rahmat masih terdiam dalam ketakutan. Ia hanya mendengarkan seraya menekan kuat-kuat gigil ketakutan dalam dirinya. Matanya tak bisa lepas dan terus tertumpu pada 2 sosok yang telah menorehkan malapetaka dalam hidupnya. Tak berselang lama, Rahmat kembali tergelak mati rasa, seperti tidak sanggup lagi menahan gelombang rasa takut saat sosok wanita di pangkuan Mbah Sulak perlahan mengangkat wajahnya.
Pelan namun pasti, sosok dengan raut wajah pucat pasi tanpa alis serta berbola mata putih rata mendekati tempat Rahmat berdiri. Berjalan mengitari sampai beberapa kali tubuh Rahmat sebelum melangkah pergi menuju ke arah belakang, meninggalkan aroma bunga kamboja dan suara gemresek dari juntaian panjang rambutnya yang menyapu lantai. Tak ada ucapan apapun dari sosok wanita yang disebut sosok Mbah Sulak sebagai Nyai. Wajahnya pun terlihat datar ketika berjarak beberapa jengkal dari wajah Rahmat. Namun dari sorot mata putihnya, Rahmat tahu bila ada kemarahan di dalamnya. Rahmat akhirnya mampu menggerakkan tubuh bekunya setelah hal yang sama dilakukan sosok Mbah Sulak menyusul sosok wanita yang sudah berlalu lebih dulu meninggalkan dirinya. Sesaat Rahmat menyandarkan tubuh di tembok dinding pembatas kamar, berusaha mengatur deru napas dan memulihkan jiwa takutnya. Lalu tak berapa lama langkahnya goyah mengayun keluar meninggalkan rumah penuh kengerian yang ditimbulkan ulah dari kesombongan istrinya sendiri. Begitulah tragis nasib yang menimpa keluarga Rahmat akibat kepongahan Warni. Anaknya telah direnggut paksa oleh sosok Mbah Sulak karena tantangan Warni tempo hari. Dan sekarang mereka pun harus pindah dari rumah tersebut kalau tidak ingin bahaya lain mengancam Warni. Percayakah Warni dengan semua ini? Maukah dia pindah rumah dan patuh pada saran Rahmat atau tetua kampung di situ? Ikuti derekan Kedung Janin bagian terakhir pada tayangan selanjutnya. Untuk itu, simak terus kelanjutan ceritanya hanya di channel ini. Pastikan sobat sudah berlangganan secara gratis channel kami dengan mengklik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar sobat mendapat pemberitahuan secara langsung untuk cerita-cerita selanjutnya. Demikian cerita bagian ke-6 dari kisah Derekan Kedung Janin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di cerita selanjutnya.